Hai Free People, balik lagi bersama Cece di Start Friday Asia, di mana kita bakal ngebahas seputar branding, strategi bisnis, marketing, dan masih banyak lainnya. Kalau gitu, without any further ado, let's get started. Nah Pak, kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Kalau kata pelaku bisnis nih atau brand owner, stay small but don't stay small. Apalagi dalam menentukan target market. Ada yang bilang, udah kita masuk aja ke niche market dulu. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah, ini saya ajuin dua pertanyaan sekaligus nggak apa-apa ya Pak ya. Yang jadi pertanyaannya adalah, niche market yang bagus tuh yang harus sespesifik apa? Dan pasti ketika kita udah kasih jawaban, nih yang spesifik seperti ini, yang bagus seperti ini, pasti nanti akan ada timbul ketakutan dari brand owner bilang kalau misalnya bisnisku masuk di pasar atau di target market yang kecil, terus kapan nih bisnis bisa berkembang? Gimana nih caranya? Silakan Pak jawabannya. Oke, pada dasarnya ketika kita memilih untuk niche market, itu kita harus tahu juga seberapa besar itu. Karena kalau kita tidak paham seberapa besar market share yang ada di niche market itu, kita tidak punya alat ukur untuk capaian sebuah visi jangka panjang. Karena banyak kesalahan, kita terlalu spesifik untuk niche marketnya kita. Mungkin contoh di Indonesia kita punya penduduk sekitar 270-an juta. Tapi untuk niche market yang mungkin masih under 200.000, itu terlalu kecil untuk kita explore. Perbandingannya seperti itu. Tidak ada alat ukur yang bisa menyebutkan bahwa ini cukup potensial atau tidak, tapi itu kembali lagi kepada brand owner melihat visinya untuk mencapai ya normally 50% market share, apakah dia mampu untuk menerima profitable dengan niche market yang sekecil itu. Itu yang harus dia pelajari dulu di awal. Terus kalau misalnya untuk pertanyaan saya yang kedua itu Pak, kalau misalnya pelaku bisnis ini timbul ketakutannya tadi, terus gimana caranya saya bisa berkembang di target market yang kecil ketika kita misalnya udah lihat ketentuan-ketentuan atau faktor-faktornya yang memungkinkan ini. Tapi gimana caranya grow? Sebenarnya ketika brand owner memutuskan untuk masuk ke niche market, sebenarnya dia belajar untuk spesifik. Kadang banyak pemain bisnis yang melihat audiensnya secara umum. Berbeda dengan business owner yang sudah start dengan niche market, mereka punya technical analytics yang benar-benar spesifik. Contoh misalnya, kalau kita masuk ke industri fashion, di sana ada industri sepatu. Sepatu spesifik lagi, ada banyak pilihan. Ada untuk kerja, ada untuk pergi ke jalan-jalan mungkin, ada untuk tujuan buat hangout aja, atau mungkin ada sepatu yang untuk spesifik sport, olahraga, basket, sepak bola, atau apapun itu. Di sana kita bisa melihat kita pengen fokus di mana. Jadi pengembangan selanjutnya pun itu bakal lebih luas lagi. Jadi kalau misalnya kita start untuk spesifik, misalnya untuk basketball, di kemudian hari karena kita sudah paham teknologinya, kita sudah paham cara membuat kenyamanan di produk, kita bisa beralih untuk masuk ke sepak bola, atau kita masuk ke tenis, kita masuk ke badminton. Banyak kemungkinan yang bisa dikembangkan. Jadi sebagai business owner jangan takut untuk masuk ke niche market, karena pengembangannya akan lebih baik dan lebih spesifik untuk produk selanjutnya. Berarti kita juga bisa dong ya Pak, kalau misalnya kita udah tentuin niche marketnya, kita udah, oke, kita masuk nih niche market, kita udah coba untuk konsistensinya ditingkatkan lagi, kita juga bisa dong Pak, kayak misalnya menyasar target dari niche market tetangga misalnya. Itu juga mungkin banget kan ya Pak ya? Mungkin saja ketika kita melihat potensi itu masih besar, kita bisa melihat spesifik audiens yang lain, mungkin di kompetitor yang berbeda. Itu yang harus kita lakuin. Jadi sebenarnya hal teknis sejenis operational itu kita harus beresin dulu. Ketika kita memilih untuk produksi, kita harus memastikan dulu operational kita apakah sudah cukup, apakah sudah bisa untuk
pengembangan untuk produk baru yang nantinya bakal menjadi target market kita selanjutnya. Oke, keren banget Pak jawabannya. Cukup dimengerti, kalau gitu kita langsung aja kali ya ke pertanyaan yang kedua. Ketika saya baca nih beberapa buku yang membahas seputar branding, saya ada yang mengatakan yang bikin saya ingat. Branding itu adalah teknik bercerita kepada konsumen atau yang biasa disebut dengan storytelling. Nah, kita ambil case dari sebuah produk, dari satu produk yang menurut saya ini cukup unik, yaitu sabun Dettol. Ada beberapa orang yang mengira kayak Dettol nih produk lokal nih. Dettol nih punyanya Indonesia, karena dari gue kecil dulu tuh mak gue ini bikinnya sabunnya tuh Dettol mulu gitu. Selain dari Lifebuoy. Padahal kan mereka berdua ini saingan kan ya Pak ya. Nah, yang unik adalah ketika Dettol masuk ke Indonesia, dia itu langsung bisa disebut sebagai brand yang kuat, yang bisa dikatakan pesaing yang kuat, hanya bermodal ceritanya yang melindungi orang yang disayang, supaya terbebas dari kuman itu tadi. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah di masa saat ini brand itu targetnya sudah bukan generasi milenial lagi, tapi generasi Z, Gen Z itu tadi ya Pak. Ada beberapa anak muda atau beberapa Gen Z ini tadi yang sering menganggap, alah, cerita dari brand atau story dari brand ini hanya embel-embel semata. Nah, yang jadi pertanyaannya untuk para pelaku bisnis, gimana sih caranya brand story ini dapat berjalan secara efektif pada kegiatan marketing mereka atau pada kegiatan branding mereka untuk menyampaikan ke konsumen itu tadi? Oke, brand story yang baik itu lahir dari produk yang punya banyak fitur. Itu. Tapi tidak semua produk yang banyak fitur membuat story yang baik. Kebalikannya lagi, banyak produk yang biasa itu membuat story yang sempurna. Jadi itu bicara soal cerita, storytelling. Kalau di branding kita sebut brand storytelling. Jadi setiap business owner sebenarnya harus paham kalau setiap produk itu butuh cerita di belakangnya. Sebelum dia lahir, kita membuat cerita. Sebelum dia launching, kita harus menceritakan juga kenapa dia melakukan launching, kenapa dia hadir, kenapa dia ada sekarang. Itu yang harus kita pahami dulu. Jadi ini sebuah hal yang menarik. Banyak dari klien kita juga tertarik hanya dengan cerita yang kita buat. Banyak bisnis partnernya kita juga yang melihat potensi dari brand yang kita kerjakan itu dari sebuah cerita. Jadi cerita itu sangat penting. Dan cerita itu harus kita publish. Banyak brand owner merasa cerita mereka hanya sekedar konsep yang mereka tahu saja. Itu merupakan kesalahan besar. Ketika kita memiliki cerita terhadap brand kita, kita harus tahu cara memberitahu ini lewat media yang mana, lewat channel yang mana. Itu yang harus kita tahu dulu. Banyak brand melakukan cerita mereka diawali dengan website mereka. After itu mereka melakukan campaign berulang melalui media digital mereka, apakah itu sosial media mereka atau mungkin digital marketing seperti melakukan broadcast email atau apapun itu. Tapi aktivitas awal sebuah cerita banyak sekali dilakuin melalui website perusahaan. Itu yang harus mereka pahami. Alur dari sebuah storytelling itu harus jelas. Dan itu yang akan membuat brand punya persepsi bagus. Oke, berarti emang gimana ya Pak penjelasannya, brand ini harus pintar-pintar juga. Maksudnya untuk alurnya ini nggak bisa disamaratakan dong ya Pak, pasti setiap produk atau setiap brandnya untuk menyampaikan ke konsumen itu tadi. Ketika kita muncul sebagai sebuah brand baru, pasti sebelumnya sudah banyak brand yang bercerita. Betul. Dan pastikan kita berbeda. Itu yang paling pertama. Berbeda itu bukan hanya sekedar bicara soal fitur, tapi kenapa kita berpikir produk kita itu layak untuk audiens. Kenapa audiens harus memilih produk kita?
banyak hal yang bisa kita ambil dari sana, dan banyak cerita dan banyak insight yang bisa kita delivery untuk audiens kita. Jadi storytelling ini adalah seni copywriting, seni visualisasi juga, dan seni yang mengarah untuk menciptakan sebuah persepsi yang bakal ada terus nanti di benak customer kita. Berarti emang untuk saat ini storytelling itu masih memegang kunci penting ya Pak ya? Ya, semua brand lahir dari storytelling yang bagus. Betul banget. Thank you banget Pak untuk jawabannya. Untuk video kali ini cukup keren-keren nih ya Pak pertanyaannya, jawabannya cukup menambah wawasan dari Free People lagi. Nah, Free People, gimana nih untuk video kali ini? Apakah sudah menjawab pertanyaan kalian? Kalau misalnya nih beberapa dari kalian masih ada case atau problem yang belum terjawab, boleh banget kalian langsung drop pertanyaan kalian di kolom komentar sekarang juga. Kalian tinggal curhat aja, Kak, bisnisku lagi ABCDE. Terus nanti mungkin kita bakal akan baca dan jawab di next videonya. Nah, buat kalian nih yang merasa pingin story-nya ini secara private aja, atau aku pingin yang panjang kali lebar kali tinggi nih, kalian boleh banget langsung DM di Instagram kami di @startfriday.asia. Catat @startfriday.asia. Jangan lupa ya untuk subscribe dan turn notification on supaya kalian gak ketinggalan update seru dari kita. See you.